tahu dapat 200.000. Wih, ini beneran bang? Beneran? Oke, gue boleh coba dong. Oke, jadi di sini gue mau ngasih tahu ya. Jadi sebelumnya abang tahu gak nih, Pancasila ini kan punya makna yang sangat penting dalam konteks ketatanegaraan NKRI. Nah, sebelumnya abang tahu gak nih? Oke, jadi benar ya, gue bisa coba nih ngasih tahu kalau Pancasila ini mempunyai makna penting dalam konteks ketatanegaraan NKRI gitu kan. Nah, jadi sebagai dasar negara, Pancasila ini mempunyai makna pentingnya itu karena Pancasila ini mempunyai fungsi yaitu sebagai dasar negara dan juga pedoman dalam kehidupan berbangsa di Indonesia gitu kan. Nah, tapi fungsinya nggak itu doang. Pancasila itu punya fungsi lain gitu kan. Nah, fungsinya yaitu sebagai sumber norma, nilai dan juga kaidah gitulah ya, baik moral maupun hukum di Indonesia. Nah, terus dalam ilmu kenegaraan juga Pancasila ini tuh populernya disebut sebagai filsafat negara ya, atau bisa disebut juga sebagai filosofis grand slang. Nah, itulah. Nah, terus seperti yang gue bilang tadi ya, Pancasila tuh punya fungsi yang banyak. Seperti kayak tadi sebagai sumber nilai, norma gitu kan. Nah, jadi Pancasila itu merupakan sumber hukum negara. Nah, baik konvensi maupun undang-undang, karena Indonesia itu kan adalah negara demokrasi gitu kan, yang berdasarkan hukum. Jadi sistem peraturan perundang-undangan yang mengaturnya juga seluruh aspek kehidupan nasional gitu. Nah, jadi ya itu deh makna pentingnya gitu bang dari Pancasila tersebut untuk ketatanegaraan Republik Indonesia gitu bang. Oh, jadi itu kayak selain dari landasan negara Indonesia juga, Pancasila juga menjadi salah satu makna penting dalam ketatanegaraan Indonesia juga. Betul banget bang. Gimana, menarik kan? Menarik, betul. Oke, karena lo udah bikin gue jadi tahu dapat 200.000. Asik, makasih banyak bang. Ini Bang, ini apa bang? Oh, boleh nyoba? Boleh, Ya. ini mikrofonnya sebentar. Nah, jadi bang, saya mau ngasih tahu tentang kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan NKRI ini bang. Nah, jadi saya tuh mau ngasih tahu yang pertama ada dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum itu Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum. Terus di Indonesia semua perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan Pancasila tersebut. Nah, yang ketiga itu ada identitas bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dalam mencerminkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu dalam semangat kebangsaan. Nah, selanjutnya ada pemersatu bangsa dalam konteks keberagaman, suku, budaya, ras, dan lain-lain. Pancasila juga mengajarkan pentingnya toleransi. Nah, toleransi tersebut seperti saling menghormati, menghargai ketika ada seorang yang beribadah walaupun beda agama, kita harus menghormati. Yang terakhir ada landasan etika dan moral. Landasan etika moral tersebut Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti nilai-nilai Pancasila yang seperti gotong royong, keadilan dalam bertindak, berperilaku baik di masyarakat, dan secara keseluruhan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ketatanegaraan NKRI seperti sebagai dasar pedoman dalam kehidupan. Nah, gitu bang. Oh, jadi itu kayak Pancasila itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di NKRI. Nah, betul. Dan pedoman hidup Ya, juga betul, ya? betul. Nah, karena lu udah bikin gue jadi tahu, gue kasih duit 1.000. Oke bang, terima kasih. Serius nih bang? Ayo, Mau nyoba dong? sok. Boleh. Ini mikrofonnya. Oke, thank you. Aduh. Jadi, Bang, lu tahu gak sih kalau Pancasila tuh bukan cuma simbol atau lambang negara aja. Jadi Pancasila tuh dasar negara kita, jadi semua kebijakan dan hukum Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Jadi Pancasila tuh benar-benar jadi pedoman utama banget buat ngejalanin negara ini. Iya, betul. Selain itu, Pancasila tuh berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari ini. Nilai-nilai Pancasila tuh ngajarin kita buat hidup dengan adil, damai, dan harmonis. Apalagi bangsa kita tuh kan punya beragam budaya dan beragam bahasa gitu kan bang. Betul.
Nah, sama ada yang gak kalah penting nih, Pancasila juga jadi sumber hukum di Indonesia. Jadi semua aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Nah, ada yang terakhir nih Bang. Dalam pemerintahan juga Pancasila tuh ngasih pedoman tentang etika dan moral. Jadi pemerintah kita tuh harus buat selalu ngutamain keadilan, kesejahteraan rakyat dan menjauhi tindakan yang menindas. Gitu. Nah, karena lo udah bikin gue jadi tahu, dapat 200.000. Oke, thank you Bang. Ini Bang, sorry. Bang, ini beneran Bang? Beneran bro. Gue mau nyoba deh. Boleh. Oke. Jadi gue mau kasih tahu lu Bang. Betul. Jadi dinamika Pancasila dalam konteks ketatanegaraan itu dalam NKRI itu ternyata dari masa ke masa itu selalu berbeda. Jadi pas awal kemerdekaan setelah proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Indonesia itu menetapkan UUD 1945 itu sebagai konstitusi dan Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu bangsa. Namun, Belanda masih ingin menguasai Indonesia sehingga mengubah Indonesia itu menjadi RIS dan konstitusinya itu RIS 1949. Namun sistem ini tuh masih banyak yang nggak terima. Akhirnya Indonesia balik lagi ke NKRI dengan konstitusi UUDS 1950. Perdana Menteri itu sebagai kekuasaan eksekutif dan presiden hanya sebagai simbol negara saja. Karena sering bergantinya kabinet, waktu itu 9 tahun itu ganti 7 kabinet, sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik. Pada akhirnya Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada masa ini presiden memiliki kekuasaan yang dominan lagi. Pancasila ditafsirkan oleh Presiden Soekarno memiliki 3 konsep, yaitu nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Namun sistem ini juga sangat dikritik oleh warga negara karena PKI itu semakin berkuasa dan semakin kuat sehingga terjadinya G30 SPKI, jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden dari Super Smart pada tahun 1966. Lalu yang ketiga ada masa Orde Baru. Presiden Soeharto menekankan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijalankan secara murni dan konsekuen. Namun pada praktiknya ternyata masa Orde Baru ini memiliki banyak penyimpangan. Contohnya seperti sentralisasi kekuasaan, pembatasan pembebasan politik, KKN, pelanggaran HAM, dan juga krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97 hingga 98. Sehingga menyebabkan gerakan reformasi dan jatuhnya Soeharto dan turun dari jabatannya presiden. Lalu yang keempat ada masa reformasi hingga saat ini. Reformasi ini dilakukan melalui 4 kali amandemen UUD 1945 dari tahun 99 sampai 2002 yang menghasilkan pembatasan jabatan presiden maksimal itu 2 tahun. Terus penguatan demokrasi, penguatan peran DPR dan DPRD, dan yang terakhir otonomi daerah. Oh, jadi itu pada awal kemerdekaan itu Indonesia itu kebagi jadi 3 konstitusi ya? Iya, 3 konstitusi Bang. Oke, karena lo udah bikin gue jadi tahu, dapat 200.000. Makasih Bang. Bang, boleh nyawa Bang? Boleh pasti. Ini mikrofonnya. Oke Bang, jadi kan kita itu kan sekarang itu ada di zamannya serba digital ya. Nah, semua orang juga pasti rata-rata pada pegang HP dan semua informasi dapat kita dapatkan di dalam HP itu ya. Tapi gimana sih Pancasila dalam konteks ketatanegaraan NKRI ini di dalam keramaian dunia maya ini, tahu nggak? Enggak. Jadi aku kasih tahu ya. Boleh. Jadi, nah di sila pertama itu ada radikalisme dan terorisme. Dimana di internet gampang banget nemuin orang-orang yang nyebarin paham-paham radikal. Bahkan ada juga nih yang sampai ngajak-ngajak orang-orang untuk jadi teroris. Padahal kan di dalam Pancasila itu diajarin kita buat cinta damai, buat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang pada sila kedua adanya itu perkembangan iptek. Nah di zaman sekarang juga perkembangan iptek juga semakin canggih. Tapi semakin canggih itu kadang bisa kebablasan. Contohnya ada di perkembangan AI. Kan AI ini semakin canggih juga ya. Kesini. Tapi namun sering kali tidak dapat digunakan sesuai dengan nilai kemanusiaan, penggunaan data pribadi yang tidak sesuai juga. Contohnya itu ada di
penyalahgunaan AI yang memakai foto-foto artis terus menggunakan AI itu untuk mempromosikan situs-situs judi online. Oke. Terus yang ada yang istilah ketiga, di mana di media sosial banyak banget orang yang saling hujat gitu, saling hujat, saling fitnah, bahkan sampai bawa-bawa sara itu ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sampai bawa itu, padahal kan Pancasila kita diajari nih juga buat bersatu dan menghargai perbedaan. Nah, terus yang ada yang di sila keempat, di mana di sila keempat ini adanya kebebasan berpendapatan. Di era digital ini sangat luar biasa menurut aku ya. Tapi kadang-kadang kebebasan ini disalahgunakan buat menyebarkan kepentingan tentang ujaran kebencian ataupun fitnah. Apalagi koneksi orang yang tidak diketahui keberadaannya di internet bikin orang-orang berani ngomong untuk berkata-kata kasar. Nah, hal ini di Pancasila padahal kita diajarin buat beradab dan bertanggung jawab dalam perbedaan pendapat gitu. Terus ada di sila kelima, di era digital ini, di sila kelima ini adanya kesenjangan sosial, di mana yang kaya semakin kaya, yang kurang mampu semakin kurang mampu. Di mana itu di media sosial itu yang orang-orang kaya itu memamerkan harta benda orang kaya itu, sedangkan orang-orang yang miskin susah payah untuk mencari uang, bahkan untuk cari makan pun susah. Nah, terus padahal di Pancasila kita diajarkan untuk saling membantu dan untuk berbuat adil antar sesama manusia, terus juga buat peduli juga antar sesama manusia. Paling itu aja, Bang. Nah, mana tuh tahu informasi ini dari mana gitu? Aku tahu itu dari SD, SMP, SMA, sekarang di kuliah juga jadi tahu. Oh, jadi palitnya ya? Oh iya, palit. Ini ya, kamu karena kamu udah bikin, aku jadi tahu kamu dapat Oh iya, 200 ribu. terima kasih Bang ini. Terima kasih.